Halo semuanya, pada kesempatan kali ini aku mau jelasin tentang impresi bagaimana pengalamanku menggunakan keyboard Logitech MK275 yang aku beli sendiri di bulan Agustus kemarin. Kalau kamu penasaran tentang bagaimana proses unboxingnya, kamu bisa lihat videonya di pojok kanan atas dari video ini. Setelah pakai keyboard ini selama 2 bulan, ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang terdapat di keyboard ini. Apa aja sih kelebihan dan kekurangannya? Yuk, simak video ini. Aku mulai dari kelebihannya dulu. Yang pertama adalah paket combo. Hal pertama yang aku anggap sebagai kelebihan dari produk ini adalah kita cukup beli satu, tapi kita sudah dapat dua benda, yaitu keyboard dan mouse yang sudah jadi satu dalam paket pembelian. Karena kan mayoritas keyboard sama mouse itu dijual terpisah, jadi kadang hal itu bisa bikin kita bingung antara harus beli mouse dan keyboard yang mana. Kedua, wireless dengan satu dongle. Hal berikutnya yang dihadirkan oleh Logitech di produk ini adalah kamu hanya perlu menggunakan satu dongle aja untuk menghubungkan mouse dan keyboard ini secara wireless. Karena biasanya kan satu dongle hanya untuk satu alat aja. Jadi kadang yang kayak gitu tuh bisa habisin slot colokan yang ada di komputer atau laptop. Sementara untuk Logitech MK275 ini kamu cukup menggunakan satu colokan saja untuk menghubungkan keyboard dan mouse-nya. Sisi positif lainnya adalah dalam paket penjualan ini sudah termasuk baterai untuk keyboard beserta mouse-nya. Jadi kita nggak perlu bingung lagi untuk beli baterainya. Ngomong-ngomong, karena aku juga pakai keyboard dan mouse ini baru 2 bulan aja, jadi aku masih belum ganti baterainya sama sekali. Untuk masalah jangkauan wirelessnya sendiri, katanya sih ini bisa sampai 10 meteran gitu. Tapi aku masih belum pernah coba sampai sejauh itu. Yang perlu diingat adalah jangkauan itu bakalan berkurang kalau ada tembok yang menghalangi antara mouse keyboard itu ke receivernya. Satu dongle ini juga bisa bantu banget kalau kamu mau pakai mouse dan keyboard ini di HP Android. Kenapa? Karena ketika menggunakan OTG kan kita hanya bisa pasang satu colokan aja tuh ke OTG-nya, kan dari USB Type B atau micro USB atau USB Type C kan nanti jadinya cuma satu colokan aja. Nah, kalau kamu mau connect lebih dari satu perangkat, tentu kamu perlu pasang USB hub yang bikin ribet sih. Sementara kalau pakai Logitech MK275 ini kamu cuma perlu tancapin satu dongle aja, udah bisa pakai mouse dan keyboard secara bersamaan. Karena wireless juga ya, jadi HP Android-nya cuma perlu untuk aliran listrik ke dongle-nya aja. Sementara untuk keyboard dan mouse-nya kan punya baterai sendiri, jadi enggak terlalu bikin baterai HP-nya habis sih. Kalau misalnya dibandingkan sama kamu pakai USB hub untuk pasang beberapa device, tentu aja bikin baterai HP-nya makin cepat habis. Karena makin banyak perangkat yang perlu dialirin listrik kan. Untuk poin ini yang aku suka banget adalah karena wireless. Hal ini bisa bikin aku lebih tenang dalam kabel manajemen sih, dimana aku sendiri bingung ngaturnya kayak gimana lagi. Karena meja yang aku pakai buat taruh laptop sama monitor tambahanku untuk mengerjakan berbagai macam tugas ini kan sudah banyak kabel yang seliweran. Jadi adanya wireless ini bisa bikin aku ngerasa lebih tenang aja sih. Kalau misalnya kamu tanya apa bisa keyboard dan mouse ini digunakan di ekosistem Apple, jawabannya aku masih belum tahu karena aku nggak punya perangkat di ekosistem Apple sih, jadi masih belum bisa tes. Yang ketiga, tombol function. Berikutnya yang aku suka dari keyboard ini adalah adanya beberapa tombol function yang sangat membantu. Menariknya, untuk menggunakan tombol function ini kita nggak perlu untuk tekan semacam tombol Fn seperti di laptop sih. Kalau kamu bingung tentang tombol function yang aku maksud, kalau kamu biasa pakai laptop misalnya untuk naik turunin volume atau mungkin tambah kurang brightness layar, kan kamu perlu tekan tombol Fn dulu, kemudian tekan tombol function yang dimau, yang biasanya ditaruh di F1 sampai F12.
Dari keyboard Logitech ini ada 8 tombol function sih yang ada. Sebenarnya tombol yang sering aku pakai sendiri itu cuma 4 sih, kayak tombol play pause, volume up sama down, sama kalkulator aja sih. Lainnya nggak pernah aku pakai. Mungkin kalau misalnya ada tambahan tombol function lain seperti next atau previous song, kayaknya bakal jadi lebih enak lagi sih. Dan tentunya bakal sering aku pakai itu 2 tombol tambahan itu. Yang keempat, tanpa RGB. Sebenarnya kalau untuk yang satu ini sih tergantung pribadi masing-masing ya. Hal yang bikin aku suka nggak pakai RGB ya soalnya nggak pakai juga sih buat aku. Soalnya aku sendiri ngetik juga udah bisa 10 jari, jadi jarang banget lah buat lihat ke keyboardnya. Mungkin Logitech nggak kasih RGB ke keyboard dan mouse ini adalah karena mouse dan keyboard ini kan didesain untuk penggunaan kantoran aja, jadi nggak perlu banget untuk ada RGB nya juga sih. Selain itu kalau pakai RGB kan baterainya pun pasti bakal cepat habis ya. Yang kelima, nggak perlu restart. Untuk yang satu ini aku baru sadar setelah penggunaan 2 hari. Biasanya mouse wireless yang pernah aku pakai bakalan mati kalau nggak ada pergerakan atau klik selama beberapa menit. Untuk bisa nyalain lagi, caranya tinggal klik salah satu tombol mouse-nya aja. Sebenarnya mekanisme kayak gini ini tujuannya untuk bikin baterai yang ada di mouse-nya lebih awet aja. Tapi nyatanya hal itu nggak aku temuin di mouse Logitech MK275 ini. Jadi rasanya enak banget sih. Soalnya kan aku sering ngetik dalam waktu yang lama. Begitu butuh gerakan mouse, ya tinggal gerakin aja. Keenam, hanya ada indikator caps lock. Hal ini menurutku juga menarik di Logitech MK275 ini. Mungkin pihak Logitech berpikir bagaimana cara untuk menghemat daya baterai sehemat mungkin. Dan mungkin Logitech menganggap bahwa penggunaan numlock itu sangat jarang. Kalaupun ada orang-orang yang memerlukan numlock, maka pasti akan dinyalakan selalu numlocknya sih. Karena lampu indikator yang selalu menyala ini pastinya akan membuat penggunaan baterai lebih banyak dan bisa lebih boros. Atau mungkin bagi mereka yang jarang menggunakan numlock akan terasa bahwa indikator itu kurang berguna, sehingga pada akhirnya pihak Logitech hanya menyediakan indikator caps lock saja yang dimana lebih berguna untuk mayoritas orang. Ini hanya asumsi pribadiku aja sih sebenarnya. Nah, sekarang mungkin aku mau menjelaskan bagian dari kekurangan dari keyboard yang satu ini. Oke, yang pertama, ukuran mouse yang digunakan kecil. Sebenarnya ini tergantung dari selera sih. Kalau aku sendiri malah cenderung lebih suka sama mouse yang ukurannya gede, karena pegangannya kerasa lebih enak aja tuh di tangan. Karena ukuran mouse-nya yang kecil ini memang berhasil bikin mouse ini jadi lebih enteng buat dipakai, dan tentu aja ini bisa kasih kelebihan lain, yaitu nggak bikin tangan cepet capek. Tapi ya gitu, gara-gara kebiasaan pakai mouse yang gede akhirnya suka bikin salah gerakan gitu, gara-gara power yang aku pakai untuk gerakan mouse ini terlalu gede, sehingga perlu pembiasaan. Mungkin sekitar 15 menit sampai 1 jam aja udah cukup sih untuk pembiasaan ini. Yang kedua, nggak ada tombol samping. Pada mouse ini nggak ada tombol yang ada di bagian samping dari mouse ini. Lebih tepatnya tombol yang bisa digunakan untuk previous atau next, yang dimana bisa dipakai di file explorer atau web browser, atau mungkin pada saat bermain game dimana harus disetel dulu fungsinya sebelum buka gamenya. Menurutku sih tombol previous sama next ini sebenarnya berguna banget sih buat aku. Soalnya kan kalau untuk bikin artikel kan aku perlu untuk bolak-balik pindah-pindah halaman web untuk melakukan riset pada artikel yang mau aku bikin. Dan sayangnya di mouse ini nggak ada tombol samping itu, jadi ya harus ngarahkan mouse-nya dulu ke tombol back atau next dari web browsernya, baru aku bisa
navigasi ke halaman sebelumnya atau ke halaman sesudahnya itu. Yang ketiga, masalah receiver. Sebenarnya untuk receivernya ini bukan masalah kadang hilang sinyal atau gimana gitu, tapi karena keyboard dan mouse ini tidak bisa dipakai sama sekali kalau receivernya hilang. Ya emang ini bisa terjadi ke keyboard ataupun mouse wireless manapun sih. Tapi Logitech kan juga punya Unify receiver yang dimana bisa digunakan pada keyboard atau mouse Logitech yang sama-sama bisa pakai receiver itu. Jadi kalau misalnya Unify receiver ini hilang, ya tinggal beli lagi receivernya, kemudian tinggal pakai mouse dan keyboardnya lagi seperti biasa. Yang keempat, satu paket. Karena dalam penjualannya langsung satu paket, tentu aja ini bisa jadi satu kekurangan lainnya. Kenapa? Karena kalau misal keyboard atau mouse ini ada yang rusak, misalnya ada salah satu tombol di keyboard yang nggak berfungsi, otomatis kita harus ganti keyboard dan mouse-nya secara barengan. Karena kalau diingat bahwa receivernya ini merupakan receiver yang nggak bisa diganti, ya otomatis opsi penggantian unit ya cuman beli yang baru lagi sih. Oh iya, yang aku maksud beli baru ini sebenarnya sih kita perlu untuk beli baru lagi tentang mouse dan keyboardnya sih. Jadi yang gantinya harus keyboard sama mouse-nya semua, nggak bisa cuman satu aja gitu. Oke, mungkin saatnya kita bisa masuk ke dalam kesimpulannya. Keyboard ini pada dasarnya merupakan keyboard yang menurutku cocok untuk mereka yang biasa ngetik tapi perlu wireless, yang dimana kita sekali beli udah dapat dua barang yang saling melengkapi. Menurutku keyboard ini cocok untuk digunakan bagi mereka yang dimana perlu untuk menggunakan mouse dan keyboard ini dari jarak yang agak jauh dari tempat laptop atau komputer mereka. Bisa dibilang kasus yang paling cocok adalah ketika kita perlu untuk pakai monitor yang lebih gede, seperti misalnya kayak TV 40-an inci gitu atau yang lebih gede lagi. Kan kalau pakai monitor yang segede itu kan kita juga perlu jarak yang agak jauh lagi tuh dari tempat kita duduk tuh. Nah, sementara kalau misalnya kita hanya pakai mouse dan keyboard yang kabel, itu tentu aja kan jaraknya kita kan terbatas banget. Belum lagi kalau untuk koneksi dari komputer atau laptop ke TV-nya itu masih pakai kabel yang dimana kan jaraknya juga terbatas banget tuh. Nah, jadi kayak gitu sih use case yang paling cocok. Oh iya, padahal aku beli keyboard ini itu sebenarnya buat keyboard cadangan aja sih. Soalnya aku lebih suka pakai keyboard mekanik. Cuman sayangnya ya, setelah aku selesai uji coba keyboard Logitech ini di bulan pertama, ternyata keyboard mekanik yang aku punya malah double input. Malah ada beberapa tombol yang bahkan nggak bisa diregister sama sekali ke laptop yang aku pakai. Tombol yang aku tekan padahal sudah aku bersihkan keyboard mekaniknya, tapi tetap aja nggak mau ke register. Atau kalau misalnya ke register sekalipun itu jadinya double input. Tentu aja ini menjengkelkan banget sih, karena mayoritas waktu kan aku pakai keyboardnya untuk ngetik artikel. Kalau misalnya tombol yang suka macet ini ada di tombol Q atau Z sih nggak begitu bermasalah sih, soalnya kan tombol itu jarang dipakai juga untuk dipakai ngetik artikel ya. Sepertinya untuk video kali ini sampai di sini dulu aja kali ya. Kalau kamu ada pengalaman pakai keyboard Logitech MK275 yang mungkin ada pengalaman-pengalaman yang berkesan atau mungkin use case lainnya yang lebih cocok untuk keyboard ini, mungkin bisa tuliskan itu di kolom komentar ya. Mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton.